Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al wa asir wa taqabbal sallallahu Qur'anil azim wa mahlan min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu subhanallah bihamdi wa mastaghfarnahu wa ma sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di hadzal majlisil mubarak hadiyat wa wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ilrati sayyidina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi ajmain. Summa ila sayyidina Ahmad Isa al-Muhajir wa wusulihi wa buruhi summa ila arwahi sadatina Karimul Musnad radhiyallahu anhu ya ali ba'alwi wa wusulihim wa purihim bi anna Allah ta'ala yaqbal ma yarhamhum summa ila arwahil man ijtamana hauna bi sababihim idallahumma sawaba dzalika minna nursalala la ubaina yadihim lamad daballahum minan nar wasqallahum minan nar wastiralhum minan nar apikallahum minan nar manajatallahum minan nar. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa atil muslimina kafatan ammah wila arwahi awliyaika ya Allah wa li ustadina ya Allah wa li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahi lil mu'minin wal mu'minat wa li arwahi lil muslimin muslimat wa khususan diri Fakir almarhum Husain bin Durasid Wilari Abdul Fakirah almarhumah Aliyah binti Ahmad Wailari al-Fakir almarhum Lasri bin Icing Wailari Abdul Fakirah almarhum Hajjah Sabariyah binti Husain Wailari Abdul Fakir almarhum Muhammad Aini bin Nu'an Wailari Fakirah almarhumah Maslinah binti Sani Wailari Abdul Fakir almarhum Itas bin Ngayus Wailari Abdul Fakir almarhum Hajjah Sabariyah binti Mukhtar Wailari Fakir almarhum Rusdi bin Abdullah Wailari Abdul Fakirah almarhumah Fipin Yusmina binti Haji Bahransah Wailari Abdul Fakir almarhum Ruslan bin Nasri Wailari Abdul Fakirah almarhumah Masrin binti Ahmad Wailari Abdul Fakir almarhum Ahmad bin Saha Wailari Abdul Fakirah almarhumah Mulik binti Husin Amin Wailari Abdul Fakir almarhum Basriansah bin Haji Abdurrahman Wailari Abdul Fakirah almarhumah Siti Aisyah binti Sabran Wailari Abdul Fakirah almarhumah Hajjah Murni binti Haji Asmuni Wailari Abdul Fakir almarhum Hanafi bin Harlan Wailari Abdul Fakirah almarhumah Masriyah binti Lima Wailari Abdul Fakirah almarhumah Hajjah Masadah binti Haji Asmuni Wailari Abdul Fakir almarhum Haji Asmuni bin Durrahman Wailari Abdul Fakirah almarhumah Samriyah binti Jumira Wailari Abdul Fakir almarhum Haji Abdurrahman bin Haji Abbas. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wa tayyibata wa syafa'atan ala ahlina kubur. Allahumma ij'al qabrahum min hatijinan wa la taj'al qabrahum niran wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa anallahu yahfaduna wa dzurriyyatina ajmain wal muslimin wal muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah abusin wa dayyir wa sarri sayatin wal jinni wal insi ajmain wa nisu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tudzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi bardu subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim.
Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan kita melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga doa Nabi kepada umatnya sangat banyak terarah kepada diri kita yang hadir pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para habaib semuanya, lihormati fa inna insyaallah indallah wa ulama. Ini ada ulama juga di sini selain para habaib ya. Wa qala radhiyallahu anhu wardahu ibn anil khalqi biiznillahi ta'ala. Subhanallah. Panakanlah dirimu. Nah, panah itu apa artinya? Lenyapkan dirimu. Nah, ini hati-hati jangan ambil kayak kasus Palu tadi lah. Ya lah. Langsung memahami panah itu artinya lenyap secara bahasa. Nah, artinya secara bahasa itu jangan diambil langsung. Bahasa itu bahasa ini kan hanya pengantar. Intinya maksud. Jadi hanya sebagai pengantar, intinya adalah maksud. Jadi kita hidup ini dengan maqasid, dengan maksud-maksud, bukan dengan sekedar ucapan. Ya lah, bukan sekedar gerak. Contoh, Anda naik mobil, tiba-tiba ada orang ngebut di samping jalan, di samping mobilan, bro, cepat luar biasa. Ngegas pakai kendaraan RX langsung kita pahami bodohnya orang itu, blow-on-nya orang itu, mau mati orang itu nih. Marah-marah kita di dalam mobil. Atau pakai kendaraan kita bawa istri, ada orang samping ngebut, bro, marah-marah. Itu berarti kita memahami johir. Belum tentu dia mengebut itu untuk kepentingan sekedar seperti anak muda kebanyakan, belum tentu. Boleh jadi dia mengejar ibunya yang sedang berada di rumah sakit. Ya kan? Yang kita perhatikan itu adalah maksud. Ada orang berkata kasar tapi hatinya lembut. Misalnya di masyarakat Indonesia ada orang mana misalnya yang kan berkata kasar-kasar gitu kan. Ya kan? Ada juga di daerah tertentu suku lembut-lembut suaranya. Belum tentu juga dia lembut. Ya kan? Ya. Kita belajar untuk memahami maksud, makna, bukan yang zahir. Maka panakan dirimu, lenyapkan dirimu. Nah, pahami lil maksud. Yang di dalam, bukan yang di zahir. Anil khalqi, dari makhluk, biiznillahi ta'ala, dengan sebab izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan berpanah tanpa izin Allah. Silahkan berpanah dengan izin Allah. Bagaimana izin Allah? Nanti kita akan tahu bagaimana izin Allah itu ada. Wa an hawaka. Nah, dan daripada perasaanmu, hawa itu kan bi amrillahi, dari untuk perasaan-perasaan nafsumu, maksudnya daripada nafsumu dengan menjunjung tinggi perintah Allah. Perintah itu berbeda dalam pengertian fikih. Hakimi sholat, kerjakan sholat, asal sholat aja asalnya, akhirnya kita kan, nah itu fikih tuh. Itu johir itu. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu beliau mengambil dalilnya berbeda dengan kebiasaan. Dalilnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23. Patawakkalu in kuntum mu'minin. Berwakillah engkau sesungguhnya in kuntum, jika kalian benar-benar orang beriman kepada Allah. Nah, berwakil bukan sekedar, kemarin ada istilah tawakal. Berwakil itu ialah menyerahkan urusan kepada Allah, mewakilkan urusan kepada Allah. Kemarin saya contohkan kantor pos. Ketika mengirim surat ke kantor pos, ya kan, melewati kantor pos, 2 hari datang ke Jakarta, sudah kita tenang hati, kita yakin betul bahwa surat kita sampai 2 hari kemudian, karena itu perkataan daripada kantor pos. Maka yang dimaksud mutawakkilin di sini, patawakkalu di sini, bertawakal kepada Allah di sini, panah.
Tidak ada lagi kehebatan kita, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an iradatika bi fi'lillahi ta'ala, dari segala kehendakmu, keinginan-keinginanmu, semata-mata bagaimana keinginan itu, tidak ada lagi keinginan kita kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahina izin tuslahu antakuna wi'aan li ilmillahi ta'ala, pada saat itulah engkau akan menjadi perahu wi'a, perahu bahtera Allah, ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu ingin menjadi bahtera ilmu Allah, berarti mendapatkan lautan ilmu Allah, kamu hanya bisa melewati panah. Panah itu apa? Nah, panah itu apa? Panah itu banyak. Panah fi syahwat, panah dalam masalah syahwat. Syahwat tahu ya kalau lah. Nah, panah keinginan-keinginan yang kasar maupun yang tersembunyi. Keinginan yang kasar itu begini, birahi terhadap wanita kalau laki-laki, atau sebaliknya itu syahwat. Sudah punya istri masih aja, yang belum punya istri juga kadang-kadang sama kan, itu syahwat. Kendalikan seperti itu kepada perempuan lain, misalnya masih suka ke kilometer berapa, 18. Nah ya lah, nah seperti itu berbahaya. Ini berbahaya sekali keadaan ini. Bagaimana caranya kita mengendalikan itu? Kalau orang seperti itu belum panah dia, belum panah dia, ya kan? Panah pada syahwat, belum lenyap syahwatnya lagi pada dirinya. Nah, makanya ada istilah ahli sufi itu fanafilah, itu total, itu berarti panahnya kehendak. Nah, syahwat tadi itu ada syahwat besar, ada syahwat kecil, khofiyah, syahwat yang tersembunyi. Dekat-dekat dengan gubernur, mendekati gubernur. Inti-intinya bukan jadi pingin gubernur, inti-intinya mencari uang supaya dikasih uang oleh gubernur, ya kah? Itu syahwat kecil juga itu, panakan keadaan itu. Kepentingan pribadi. Ada orang kaya ini pahamukan, tahulah pahamukan, hamok, bisa hamok. Maka bila hamok bisa kacamata dibuangnya, jam tangan bisa dibuangnya, handphone bisa dibuangnya. Aku senang ya mendekati Sidin Tujar. Kalau Sidin ngamuk bisa handphone dibuang Sidin. Bila handphone dibuangnya apa? Diambil. Nah itu namanya syahwat, kepentingan yang ada pribadi pada diri itu syahwat juga namanya. Nah, keadaan itu yang dijauhi kata Syekh. Wa an iradatika bi fi'lillahi ta'ala. Kehendak-kehendakmu mulai sekarang diuji, kehendak-kehendak kita itu. Sudah, jangan tapi berkehendak. Jalani aja hidup ini dengan melihat perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin ya kepingin, tapi jangan diambisius. Kepingin silahkan, tapi jangan ambisius. Ambisius dengan kepingin itu kan beda. Kalau ambisius itu seolah-olah bahkan bisa menyikut kanan kiri. Menyikut kanan kiri. Contohnya orang berpolitik ya lah, bisa dengan cara yang tidak halal. Caranya apa? Kalau pemilihan, ini musim pemilu nih, bisa terjadi apa? Pak, tahu ya kalau semuanya? Yalah. Nah, cara tidak halal pun dikerjakan. Sikut kanan kiri. Apalagi Bib? Suap menyuap. Oh, suap menyuap ya Bib. Nah, apalagi Bib? Tapal menapal. Nah, tapal kuda. Menang. Ini adalah berarti dia tidak panah. Kehendak itu ambisius namanya. Ambisi itu. Yang lalu irada apa? Irada ikuti aja irada. Seperti makan irada enggak? Makan 3 kali sehari, enggak usah 4 kali. Nah, 2 kali silakan, 3 kali silakan. Nah kan? Ikuti aja kehendak Allah. Nah, seperti itu. Maka bila engkau bisa melakukan panah seperti itu, engkau sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Bila engkau tidak terikat dengan dunia tadi, maka engkau sudah bisa menghadap Tuhanmu. Engkau sudah berada pada kondisi panah namanya. Nah, itu.
Kita lihat. Fa'alamatu fana'ika an khalqillahi ta'ala in qata'aka anhum wa antaruddu ilaihim wal ya'su mimma fi aidihim. Tanda orang yang fana, tanda orang yang fana daripada makhluk itu ialah makhluk Allah. Tanda orang fana makhluk Allah itu ialah engkau mampu menghilangkan dari taruddudi ilaihim, dari pertolongan makhluk, dari harapan kepada makhluk. Begitu keadaan lain, engkau bisa jadi tidak perlu engkau berputus asa bila tidak ada mereka. Ada mereka, engkau anggap kalau terjadi bantuan itu datang kepada Anda, semata-mata engkau pahami itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa tuh? Misalnya dalam hidup. Misal, kita dalam kepedihan kesulitan kita jualan pencok. Nah, misalnya jualan pencok. Tiap hari di muka gang tuh ada yang membeli pencok kita itu. Sering dah. Akhirnya timbullah di hati kita berharap si Din itu pasti membeli kita tiap hari. Nah, timbulnya di hati kita perasaan tadi bahwa harus atau adanya keharusan si Din. Itu sudah kesalahan. Jangan berharap begitu. Berharaplah kepada Allah saja memberikan rezeki. Soal si Din ada atau tidak ada, itu lain urusan. Yang penting Allah memberi rezeki. Andaikan Allah hari itu memberi rezeki kita sedikit, kita terima apa adanya. Nah, ini berarti kita tidak terikat dengan makhluk. Dan ketika Sidin tidak ada di muka gang, mungkin hari itu beliau orang yang kita harap itu pulang kampung misalnya. Begitu lewat Sidin tidak ada, hati kita kecewa. Berarti kita terikat dengan makhluk. Punya pacar idaman hati mau dikawini. Nah, ya lah. Tiba-tiba Pak, janur kuning ada di hadapan apa? Di hadapan rumahnya. Waduh, celaka. Ada kayak itu Bipek lewat muka rumah perempuan. Oh, di rumah pacar nih, pacar idaman nih. Janur kuning ada. Ramai orang banyak. Ribut teh. Waduh, langsung dah menyimpulkan macam-macam. Sakit hati, sakit hati. Rasa tidak enak lagi, telepon Hui, Ding, kawin kah ikan laki lain? Tidak, Bang Ejar. Kenapa jadi rame orang di muka rumah? Oh, itu Bang Ejar pemilu tuh, Bang Ejar. Pemilu Bipek, orang pemilu kada. Salah paham lah akhirnya Bipek, kayak apa ini? Bener akhirnya blow on bener lah. Oh, kecewa langsung sudah. Harapan tidak terkabul kecewa. Untung nepon tadi. Jaka bunuh diri Bang, apa kabar? Nah, ya kan? Pemilu dan dan inilah. Nah, orang seperti itu terikat dengan makhluk. Bebaskan hatimu daripada. Kalau Anda ingin bahagia, bahan Allah. Nah, itu panah keterikatan dengan makhluk. Wa alamatu fanaika an hawaka. Tanda. Nah, sekarang itu tadi itu tanda terikat dengan makhluk. Sekarang ada lagi, kalau kita panah sudah juga kepada Allah, kita tidak terikat dengan hawa nafsu kita. Apa keinginan-keinginan kita yang menggelora. Tarku takasub wa ta'alluqu bisababi fi jalbil naf'i wa dab'id darri. Yaitu bila engkau masih terikat dengan usahamu. Tadi berpikir, kalau aku tidak berusaha, pasti celakalah aku hidup ini. Pasti kelaparanlah anak istriku. Kalau aku diberhentikan dari pekerjaan, pastilah aku kelaparan. Ya kah? Kalau kita masih berpikir seperti itu tanda kita belum panah. Kalau panah, kita tidak terpikirkan lagi ketakautanan kita seperti demikian. Wa ta'alluq bisababi pijal binaf'i wadab iddari. Atau terikatnya kita
Yang bisa memudaratkan dan memberi manfaat itu sesuatu itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Misalnya tadi tuh, nah, hujan cair, es jualan es nih. Misalnya mau jualan es nih. Nah, hujan cair nih jualan es. Nah, itu namanya kita terikat dengan makhluk. Gara-gara hujan lalu tidak ke majelis taklim. Itu berarti apa? Berarti masih terikat dengan soal hujan. Belum panas lagi berarti. Nang hadir nih panas semuanya lah. Nah, amin. Panas, masya Allah, panas sudah. Ujar Syekh Abdul Qadir Jailani. Biar aja menurut orang itu belum panas sebenarnya, biar ya. Tapi yang penting kita menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Fala taharraka pika wala tatamadu alaika laka. Maka tidaklah engkau bergerak untuk menolong dirimu, mencari-cari dirimu, atau tidak ingin membantu dirimu. Wala tazibu anka wala tanpuru nafsaka. Engkau tidak berangkat mencari-cari untuk melindungi dirimu, tidak engkau melakukan itu. Kenapa? Kan begini contoh. Wah, kalau hujan bisa sakit aku. Ya kan? Berarti kita terikat dengan hujan yang bisa memudaratkan diri kita. Padahal kita sudah yakin kepada Allah yang memberikan perlindungan kepada diri kita. Kenapa kita takutkan soal-soal seperti itu? Berarti engkau belum panah. Kalau orang panah itu ialah dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom yang tertinggi dalam orang-orang sufi. Makom tertinggi, di mana dia bisa membalik di hatinya, di jiwanya, hanya bergantung kepada Allah. Itulah asli daripada kalimat di dalam Al-Quran, waqafa billahi wakila. Cukup Allah sebagai wakil. Itu asli, terjemahan itulah aslinya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Subhanallah. Taqul jalika kulluhu ilallahi ta'ala, yaitu engkau semata-mata berserah diri kepada Tuhanmu dalam hidup. Subhanallah. Li'annahu tawalahu awalan payatawallahu akhar. Pada hari ini atau sesudah hari ini atau sebelum hari ini, engkau bertawakal, engkau wakilkan segala hal hanya kepada Allah. Engkau berserah diri hanya kepada Allah. Seperti perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, inni aslamtu birabbil alamin. Aku berserah diri, aslamtu birabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Subhanallah. Kama kana zalika maqulan ilaihi pihali kaunika mugiban pirrahimi. Sebagaimana yang dimaksud itulah yang kami sampaikan, kata Syekh, tentang bagaimana ketika engkau berada di perut ibumu. Di perut ibu kayak Pak? Waktu dalam rahim, masuk dalam rahim. Kayak apa memikirkan masuk dalam rahim? Nah, 2 kali dah. Kemarin di Fathur Rabbani ada juga lah begini lah. Dalam rahim ibu kayak apa kita? Dalam rahim adalah tahu urusan sekeliling kita? Tidak tahu. Yang tahu kita adalah yang kurungan tuh Bang tahu. Ya kan, dalam rahim. Atau lebih tepat lagi, wa kaunuka radian tiplan fi mahdika, atau engkau dalam susuan ibumu. Apa yang diketahui oleh anak itu? Susuan ibu. Nah, itu orang panah. Bayi itu panah. Panah dengan siapa dia? Dengan ibunya. Panah sekelilingnya, dia tidak tahu urusan. Kalau tidak disusui dia nangis. Dia hanya ingin ibunya. Sampai besar anak itu sudah mulai umur 1 tahun 2 tahun, yang dicarinya siapa? Ibunya. Makanya anak-anak itu dikatakan orang aulia Allah ya lah. Kenapa ya? Sering orang dulu mengatakan apa? Anak-anak itu wali katanya, aulia Allah ya lah. Maksudnya itulah gambaran aulia Allah. Yang tahu hanya pada ibunya. Maksudnya aulia Allah itu ialah dia hanya tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat dia bergantung segala hal, dilepaskannya keterikatan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mantap lah. Maka wajarlah kalau orang itu pasti berzikir mengingat terus kepada Allah. Yalah,
Nah, jadi tasawuf itu sebenarnya adalah mengatur hati kita. Hati kita aja yang kita atur. Johir kita sama aja seperti orang masih kita ke tempat kerja, masih kita berjalan di dunia ini, masih semangat kita seperti orang juga, ya kan? Masih punya istri tetap kita pelihara. Nambah kah kada kelak? Kada aja sih. Kalau yang nambah sih Din. Adalah tegang mana sih Din mikirakan. Guru minta tegang benar. Kalau ada salah gurunya digawil-gawil. Nah, ini sampai-sampai pimah dika tiflan, anak kecil yang di dalam terhadap ibunya. Subhanallah. Sedikit lagi lah. Wa alamatu fanaika an iradatika bi fi'lilah annaka la turidu maradan qat. Tidak ada kehendak, bukti panah itu kecuali tidak ada kehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah semata-mata. Nah, cara memahami ini tentu apa yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah apa? Yang dikehendaki Allah ialah menyayangi hambanya. Itulah yang dikehendaki Allah, Pak. Sayang Allah, mardian, Allah memberikan ridho kepada hamba. Itu yang dikehendaki Allah. Nah, berarti segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak lain adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah. Bukan surga Allah, tidak, tapi adalah sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita memikirkan, mengingat Allah sepanjang hidup kita, supaya kita tetap bersama Allah hanya dengan mengingat Allah. Allah itu bisa kita dapatkan ialah bizikrihi, dengan mengingat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahumma shalli
neraka membakar bergantung izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak apa-apa masuk neraka kalau artinya tidak membakar, tapi enak masuk surga juga daripada masuk neraka. Ya Pak? Berarti surga dan neraka itu siapa yang menentukan? Allah, alhamdulillah. Karena itu tidak perlu kita perhatikan produk Allahnya. Produk Allah lah surga neraka itu. Yalah, yang kita perhatikan siapa? Pemilik daripada surga dan neraka. Nah ini maksud saya. Karena itu bersucilah dirimu dari ketergantungan terhadap kehidupan. Jangan berpikir kalau aku tidak, misalnya jualan baju, kalau aku tidak jualan baju pasti aku tidak bisa hidup. Nah ini orang yang hilang tauhidnya, ini orang yang hilang dirinya, ini orang yang jauh dari Allah. Meskipun sholatnya bagus 5 waktu, meskipun ibadahnya kuat membaca Al-Quran malam hari, meskipun tiap malam sholat tahajud, tapi di pikirannya, di otaknya, di hatinya seolah-olah kalau dia tidak berdandan baju, kebetulan usahanya jualan baju, maka dia tidak bisa makan dan tidak bisa hidup. Di hatinya seperti itu. Orang seperti